Bagaimanapun, dia memiliki keluarga, dan belahan jiwanya yang tercinta, menunggu dirinya sendiri di benua lain. Kedua, bahkan tanpa belenggu ini, Qin Yichen dengan jelas bergegas ke Sekte Abadi Tianma, dan dia mungkin tidak akan kembali ke api surgawi di masa depan. Tanda seru. Tanda seru. Qin Yichen tidak ragu bahwa dia berjanji untuk bepergian dengan Lin Ruyu, dan dia pasti bisa berada di perbukitan hijau dan air jernih di suatu tempat. Tetapi dia hanya benar-benar bajingan, dan dia hanya bisa. Dua orang bertemu. Melihat kepergian bertahap, Lin Tianzuo perlahan berjalan keluar dan menghela nafas. Bunga yang jatuh sengaja mengikuti air yang mengalir, dan air yang mengalir tidak berniat jatuh cinta. Lin Ruyu menggigit bibir Cherry dengan erat, mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Tuan. Mata yang indah sedikit pahit. Tuan, sebenarnya, Anda sudah tahu, seorang jenius yang luar biasa seperti Tuan Qinpil, dan Heiyu, ini bukan dunia, benar apa? Lin Tianzuo mendengar ini, tetapi ada sentuhan kesungguhan. Baru saja, Ruyu, apakah Anda ingat memberitahu Anda untuk guru, siapapun, termasuk guru, dapat memandang rendah Anda, tapi Anda tidak bisa jangan meremehkan dirimu sendiri. Melihat mata indah Lin Ruyu masih penuh kesedihan, Lin Tianzuo tidak tahan. Mungkin, aneh rasanya sulit bagi guru dan orang kuat. Tapi Ruyu, jika kamu benar-benar memiliki perasaan ini, maka yang harus kamu lakukan sekarang adalah bekerja keras untuk memperbaiki diri. Tunggu suatu hari. Dia bisa tampil dengan murah hati di hadapannya. Qian Ying berdiri di halaman untuk waktu yang lama, dan bagaimanapun juga, dia berbisik, "Jade, mengerti." Lin Ruyu pergi, dan tidak ada seorang pun di halaman. Tetapi yang membuat Qin Yichen duduk di ruangan sempit adalah ketika gadis itu pergi. Wajahnya kembali ke kepercayaan diri dan senyum sebelumnya. Sayangnya, seperti wanita ini, fisiologi ini harus bertemu dengan suami yang ideal. Menggelengkan kepala, Qin Yichen tidak lagi memikirkannya, atau bahwa tanggung jawab yang dia pikul padanya hari ini tidak memungkinkan dia untuk mempertimbangkan ini sama sekali. Segera, Qin Yichen menutup matanya dan mencurahkan seluruh pikirannya untuk berkultivasi. Saat ini, Qin Yichen tidak lagi khawatir City Lord Mansion akan curiga. Pertama, penatua abadi emas tidak ada di sana. Kedua, obat hormat yang dia terima dari kota api surgawi dan Keido sudah cukup untuk mendukung kultivasinya tanpa dicurigai. Tentu saja, situasi sebenarnya adalah obat terhormat yang diperoleh di daratan api surgawi. Hanya beberapa hari, telah menjadi seberkas bubuk di telapak tangan Qin Yichen menghilang. Selama periode itu, satu-satunya kecelakaan adalah guru dan murid Lin Tianzuo pergi. Saat pergi, Qin Yichen tidak ingin berbicara lebih banyak. Dia duduk di ruang rahasia dan melihat untaian gelang yang telah disiapkan seorang wanita secara pribadi untuknya akhir-akhir ini, dan ada untaian lonceng perak di atasnya. Qin Yichen tertawa. Semoga, pengalaman senior Huang Fu dapat meningkatkan gadis itu. Sebagai imbalannya, Qin Yichen memilih sebagian dari pengalamannya, ditambah ringkasannya sendiri, dan akhirnya memberikannya kepada Lin Ruyu. Sebelum Lin Tianzuo pergi, dia tidak lupa untuk memegang tangannya, dengan getir, dan berkata, "Teman kecil Qin, jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, silakan datang menemui saya di kota api surgawi, dan guru Anda, saya selalu selamat datang untuk Anda." Apa? Qin Yichen tahu tentang upaya telaten Lin Tianzuo sebagai seorang guru. Dia tersenyum dan setuju di tempat, dan secara pribadi mengirim master dan murid 3 orang ke arai transmisi. Pada bulan Januari, kecuali angin sepoi-sepoi bertiup di halaman, genangan mata air berkerut, tetapi berlalu dengan cepat. Dan di bulan ini, promosi Qin Yichen juga bisa dibilang cepat. Dia telah membuat prestasi di pembangkit tenaga listrik teratas alam manusia. Tidak hanya itu, dengan memahami pengalaman Huang Fu, biarkan dia meningkatkan kekuatan roh, naikkan levelnya, mencapai level menengah persatuan manusia dan dewa. Boneka dari kehidupan sebelumnya, yang sulit dipatahkan karena berlapis-lapis, ditembus di ruang belakang. Ruang rahasia terbuka. Siluet Qin Yichen masih tegak seperti pedang, mengenai jubah hitam, menunjukkan dingin dan parah, melihat ke halaman kosong, tetapi mengangkat senyum masam, menggelengkan kepala, dan menyebarkan bayangan di pikiranku. Selanjutnya, di bawah bimbingan Diaken Keluarga Yan, Qin Yichen datang ke aula besar Keluarga Yan. Sekarang, Wang Xi dan Kong Hao dan yang lainnya telah tiba, dan tampaknya mereka siap berangkat ke benua Tianli. Dapat dilihat bahwa 9 orang lainnya yang hadir penuh kegembiraan, dan Yan Zhen tidak dapat menahan tawa ketika melihat Qin Yichen. Master Pilkin juga ada di sini, jadi mari bersiap untuk pergi. Kerumunan mengalihkan pandangan mereka. Bai Xuan melihat ke atas dan ke bawah, tetapi tersenyum seperti senyuman. Master Qinpil telah meningkat bulan ini. Qin Yichen tertawa, tidak dapat disangkal, dan orang-orang di sekitar Kong Hao tidak bisa menahan pandangan iri mereka. Dan mereka semua memulihkan bulan ini, tetapi yang pertama, setelah mengemas Xing Kai dan Liu Wenbin, mereka tidak melakukan apa-apa, dan tentu saja mereka memiliki lebih banyak waktu kultivasi daripada mereka. Qin Yichen berjalan ke kerumunan sambil tersenyum.
Meskipun dia tidak berteman dengan Wang Yan dan yang lainnya, terlihat bahwa kebanyakan orang sangat ramah pada diri mereka sendiri. Sebelum pergi, Yan Zhen jarang dan serius. Kamu, kali ini ke Sekte Abadi untuk berpartisipasi dalam pertarungan. Tuan muda ini berharap kamu dapat mencapai kemenangan kembali. Tetapi tuan muda ini juga aku harap kamu ingat. Semua orang adalah rekanku dari Alchemy Dao di Heavenly Flame. Yan Zhen melihat Qin Yichen dan menambahkan, bagaimanapun, kalian semua mewakili garis keturunan keluarga Yan saya. Tuan muda ini berharap pada saat Sekte Abadi dan dalam pertarungan, Anda dapat bersatu sebagai satu. Di Cina, mereka tidak sepenuhnya individual. Singkatnya, tuan muda ini tidak ingin Anda memenangkan posisi teratas. Tapi setidaknya, jangan jatuh ke dalam kagungan Dao Alkimia Daratan Api Surgawi saya. Ngomong-ngomong, Wang Yan dan yang lainnya dengan sungguh-sungguh menangkupkan satu kepalan tangan. Bahkan Qin Yichen tidak terkecuali. Bagaimanapun, dia dianggap sebagai tempat di daratan api surgawi. Belum lagi bersyukur. Setidaknya, dapat membantu ketika saya tidak berpangku tangan. Merancang. Kecemerlangan arai transmisi berangsur-angsur muncul. Dan prestise formasi besar di langit berbintang membuat semua orang di arai merasa segar kembali. Qin Yichen juga mengepalkan tinjunya dengan erat. Setelah beberapa saat, dia akan memiliki kesempatan untuk melihat 3 makhluk abadi. Tanda seru. Tanda seru. Bahkan, dia dapat memiliki kesempatan untuk memberitahu dunia bahwa dia Qin Yichen masih hidup. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Tanda seru. Di seberang langit berbintang, saya tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu, dan mata semua orang secara bertahap pulih. Apa yang memenuhi mataku adalah kota peri paling makmur dan abadi di domain bintang kota peri Tiancheng ini. Itu adalah kejutan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tampaknya bintang-bintang di alam semesta ada di sekitar benua ini, dan mereka telah menjadi bagian dari susunan peri Tiancheng. Big Dipper Land Star Move, langit sangat luas, dan bangunan di sekitar kota tua dan bergaya, dan lingkungan transmission array lebih hidup. Pengunjung mengenakan jubah di langit dan bintang. Itulah pria dari Sekte Abadi. Meskipun Bai Xuan dan yang lainnya bukan yang pertama kali ke sini, mereka masih bersemangat, apalagi orang lain. Untuk pertama kalinya, mereka masuk 10 besar, dan ketika mereka datang ke Tiancheng Xiancheng, suasana hati mereka melonjak dan pemandangan berkembang untuk membuat mereka pusing.